sahabat GKI Klasis Solo, berjumpa lagi dalam Bina Iman pada hari ini, 16 Juni 2021. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Lukas, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-43 sampai ke-45. Sebelum kita membacanya, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu ini Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Menjadi petunjuk, menjadi penghiburan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai 45, demikian firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi di mana dalam ilustrasi itu diceritakan ada seorang pemilik pohon mangga yang sedang dengan sukacita melihat pohon mangganya yang sudah banyak buahnya dan siap untuk dipanen. Nah, ketika sedang melihat-lihat, tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil di atas pohon itu. Dan dia mengatakan kepada anak itu, "Hei anak kecil, turun dari situ, jangan mencuri manggaku." Tetapi anak kecil itu tidak menghiraukannya. Malah anak kecil itu setelah melihat kepada pemilik pohon mangga itu, lalu menengadah ke atas dan tidak berkata apapun juga. Wah, pemilik pohon mangga itu lalu menjadi agak jengkel. Lalu kemudian dia menegur dengan lebih keras lagi. "Hei anak kecil, turun dari situ. Kalau kamu tidak turun dari situ, aku akan laporkan perbuatanmu kepada bapakmu. Aku akan bilang kepada bapakmu kalau kamu mencuri manggaku." Karena memang anak kecil itu sudah membawa sekantong penuh berisi mangga yang dipetik dari bapak pemilik pohon mangga itu. Lalu anak kecil itu masih tidak menjawab. Wah, sudah semakin jengkel. Ketika dia sudah mau berkata lagi untuk yang ketiga kalinya, tiba-tiba si anak itu menengadah ke atas lagi dan kemudian berteriak, "Pak, bapak, turun pak! Bapak pemilik pohon mangga ini mau lapor sama bapak." Dan kemudian ternyata ada seorang bapak turun dari pohon mangga itu, dan itu adalah bapak dari si anak tadi. Mukanya merah padam karena dia malu. Nah, ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini kalau dalam peribahasa bahasa Indonesia itu mungkin bisa dikatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang kurang lebih secara sederhana artinya, bagaimana perilaku orang tuanya, demikianlah juga perilaku sang anak. Tetapi pada renungan hari ini kita juga tidak bisa untuk mengkaitkan secara langsung bahwa apa yang dilakukan oleh anak dan bapak yang mencuri pohon mangga tadi, lalu kita sesuaikan dengan ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44 yang mengatakan tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Atau ayat yang ke-44 yang mengatakan, sebab setiap pohon dikenal daripada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, renungan pada hari ini bukan mau berbicara soal bagaimana perangai seorang anak adalah buah dari pendidikan orang tuanya, sebab ada banyak faktor lain juga yang bisa mempengaruhi perangai seorang anak selain daripada orang tuanya.
Renungan hari ini juga tidak mau mengumpamakan orang tua sebagai pohon dan anak itu sebagai buahnya, bukan. Tetapi renungan hari ini mau mengajak bagaimana kita melihat diri kita sendiri sebagai pohon itu. Apakah kita adalah pohon yang baik? Dan apakah buah yang kita hasilkan juga adalah buah yang baik? Atau pohon seperti apakah kita? Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-45 yang mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Hati adalah sumber dari segala perkataan dan perilaku kita. Bagaimana isi hati kita, itulah yang keluar dari perkataan ataupun perilaku kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan rasa iri atau rasa dengki, maka yang keluar juga adalah kata-kata sindiran, kata-kata yang pedas, atau kata-kata yang menjelek-jelekan orang lain, perilaku yang merendahkan orang lain. Benar atau tidak, Bapak? Ada pepatah yang mengatakan, iri tanda tak mampu. Orang yang tidak mampu akan menyindir, berkata-kata dengan pedas, berperilaku merendahkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Kenapa? Ya, karena dia tidak mampu. Ia iri kalau orang lain itu lebih berhasil, lebih sukses, lebih hebat, atau tampak lebih yang lain bagi dia. Sementara ia tidak. Oleh karena itu, ia merendahkan orang itu, ia menjelek-jelekan orang itu. Karena apa? Dengan melakukan seperti itu, dia merasa bahwa dirinya akan dipandang lebih baik daripada orang yang dia rendahkan. Akan dipandang lebih baik daripada orang yang dia jelek-jelekan. Padahal mungkin nggak kira-kira kalau orang ini akan kelihatan lebih baik daripada orang yang dia jelek-jelekan. Ya, kalau menurut saya nggak mungkin ya. Karena apa? Perkataannya dan perilakunya saja sudah jelek. Dilihat orang itu sudah jelek. Bagaimana dia mengharapkan orang lain untuk bisa melihat bahwa dia itu lebih baik daripada orang yang dia jelek-jelekan. Lalu ketika hati kita misalnya tidak ada kasih, hati kita dipenuhi dengan rasa tidak suka kepada orang tertentu misalnya, maka perkataan kita mungkin cenderung akan melukai perasaan orang itu. Kita mungkin akan mudah untuk marah-marah, bentak-bentak, bicara kasar atau kotor, dan tidak mempedulikan perasaan orang lain. Orang kalau hatinya dipenuhi dengan kasih, tentu dia tidak punya keinginan untuk melukai hati orang lain. Dia tidak merasa puas ketika dia bisa membentak-bentak orang lain, meluapkan emosinya untuk marah-marah kepada orang yang dia benci. Dia tidak akan merasa puas ketika dia bisa berkata-kata kasar kepada anaknya, istrinya, suaminya, temannya, tetangganya, atau siapapun juga. Kalau orang hatinya tidak dipenuhi dengan kasih, dia akan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu memuaskan hatinya. Tetapi kalau orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih, dia tidak akan merasa puas dengan melakukan. Bahkan ketika suatu kali mungkin dia melakukan hal itu dengan sengaja atau tidak sengaja, dia akan sangat menyesal. Dia akan segera memohon ampun. Dia juga akan segera meminta maaf. Dia akan merasa harus segera memperbaiki relasi apabila dia mungkin menyinggung orang lain. Nah, inilah yang tadi saya katakan bahwa dari pohon yang baik akan keluar buah yang baik. Renungan bagi kita, pohon seperti apakah kita ini? Apakah kita pohon yang baik yang mengeluarkan buah yang baik? Apakah orang melihat buah-buah yang baik dari hidup kita?
Atau sebaliknya, kita adalah pohon yang mengeluarkan buah yang tidak baik. Karena apa yang ada di dalam hati kita semata-mata adalah hal-hal yang tidak baik. Mari kita renung.